warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin waktu pertengahan dari nyanyi sanes yang taacan dan alhamdulillah dinten ieu ibadah biasa makrok jongkok sareng sarayana ieu patandang muda aramang keneh diwah aya ge bapak-bapak eta dinten ieu pangitan kunjung sanes bade masihan materi pentingnya langsung dia malah orang ngobrol orang berbagi pengalaman tapi dipercantan mengikuti ke dinas Kabupaten Garut kanggo berbagi pengalaman sareng akang-akang sareng teteh-teteh sareng bapak-bapak kanggo kirang langkung ke arah penilaian domba pun Priwados mungkin tidak akan banyak mengulas tentang seni ketangkasan karena terus ada Diana lah, terus ada Ahlina, ada Pak Ai, oke pengitan pada lohor ada Pak Adit, Ahlina, terus dia terus expert, terus karena upami binu domba tangkas. Lima lebih ke arah cenderung ke penilaian domba secara umum karena mungkin pasti kita juga akan bertemu dengan satu saat mungkin dengan satu kondisi di mana kita harus menilai domba tapi bukan domba tangkas. Karena mungkin dari bertukar pengalaman ini mungkin kita bisa berdiskusi lebih lanjut mengenai penilaian domba khususnya domba non tangkas. Wasta simkuring Anur Mediansa tentang kami tepang mana wae kadang-kadang area di masuk dia sok lempeng gitu harus bisa awak gitu harus dua badai akang badai bapak badai mangga badai nami mangga silakan itu panginten kanggo prolog akhirnya orang kawitan materi. Selami abdi ke masihan materi daring ruring ya langsung dia di kapting dan 20 kilo akhir 20 kilo Maret 2020 tidinya selalu daring selalu WFH jika poin tadi bulukan bener ada pudar oke lah jantan intina abdi dipaparin materi untuk dididikan mengenai penilaian mutu genetik sasalarasna penilaian mutu genetiknya terbagi menjadi dua yang pertama ayat performa genetik ayat performa fisik upami performa genetik itu lebih ke arah gen jangan terbiasa ditinggal kurang sadaya paling biasa ninggalna tinu keturunanna lajeng tinu mungkin silsilah-silsilahna itu lebih ke arah performa genetik tapi tidak akan membahas ini terlalu jauh karena memang ini bukan bidang saya pilih tepat abdi ngadidikeun tapi setidaknya saya ulas sedikit. Anu kedua mengenai performa fisik nah ini yang banyak sebetulnya dipergunakan oleh kita dalam menilai ternak secara langsung karena ketika kita berbicara tentang performa
yang banyak, memerlukan waktu, memerlukan recording yang jelas, pencatatan dan lain sebagainya. Janten setiasa orang enak ke pasar, abi yang uji genak moal. Janten eta mah panjang prosesnya. Upami performa fisik, insya Allah eta biasa dinilai langsung. Janten orang ningali dombana performana seperti kieu, orang biasa memprediksi nilainya. Nah, dua penilaian ini sebetulnya tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain, terutama ketika kita akan budidaya domba tersebut. Jadi ini tidak bisa dipisahkan karena satu sama lain berkaitan. Kenapa dibilang berkaitan? Karena ketika performa genetiknya kurang baik, sementara performa fisiknya baik, domba-domba keturunannya tidak akan menyerupai ketuanya. Moal mirip sarang pamijana, moal mirip sarang induna, moal mirip sarang si ketuana. Nah, tapi sebaliknya juga itu ketika kita hanya menilai performa fisik, kalau untuk budidaya itu juga sama. Jadi itu akan sama-sama tidak keluar dua-duanya. Jadi harus dua-duanya bersinergi antara performa genetik dan performa fisik. Nah itu mungkin yang menjadi misteri kunaon domba anu sae dikawinkeun sareng induk sae nah anaknya berpetot kan sering. Nah itu mungkin tidak sejalan antara performa genetik dan performa fisik. Nah penilaian performa genetik sebetulnya secara sederhana itu ada beberapa yang dijadikan sebagai indikator. Mengawitan itu biasanya kita melihat dari frekuensi gen. Gen biasanya menjadi proporsi pembagian dari semua pasangan gen yang dari satu populasi. Misalnya orang bisa kandang teh sapertos kumaha, frekuensi genna beragam akan nanti seragam akan nanti sapertos kumaha. Nah ini frekuensi gen. Ini agak sulit untuk diuji secara cepat karena butuh waktu, butuh proses untuk melihat keturunannya minimum sampai F3 atau F5, 5 keturunannya. Baru kita bisa menilai si performa genetik tersebut. Janten upami si performa genetik mah dinilainya biasa langsung, butuh proses panjang. Nah, lalu yang kedua ada yang namanya ragam populasi. Ragam populasi teh variasi sifat populasi. Sejauh mana si variasinya? Nukatilu heritabilitas atau daya waris, janten seberapa besar dia daya waris. Misalnya ayeuna bapana bodas indungna hideung, tak anakna bodas atau anak hideung. Oh ternyata bodas, daya waris si jantan jauh lebih tinggi daripada si domba yang betina, atau istilahnya si domba betinanya resesif, gennya tidak dominan. Nah, itu. Lalu ada yang namanya repeatabilitas atau derajat kesamaan. Sakumaha sih tiasa nurunkeun ceples teras. Keturunan kaji saya, keturunan kedua gitu, lah saya ceples jantan sapertos citakan. Itu namanya repeatabilitas. Lalu yang ada lagi yang disebut dengan korelasi genetik. Nah korelasi genetik ini biasanya ada dua faktor atau ada dua hal yang berkaitan satu sama lain. Misalnya lamun anakna bodas, si domba teh pasti gagah. Lamun misalnya anakna hideung, nah domba teh butut. Kurang lebih ada korelasi, ada hubungan. Tapi bukan hanya itu, mungkin kalau misalnya domba hideung, nah bisa jadi badak domba teh, mungkin ada korelasinya juga. Jadi banyak korelasinya. Tinu tanduk karena ekor, misalnya tinu tanduk karena ceuli, banyak. Tinu tanduk karena performa tubuh, itu banyak sekali korelasinya. Dan yang terakhir biasanya itu dinilai, semua itu dinilai dengan nilai pemulihan atau istilahnya ada BLAP atau EBV itu estimating breeding value. Jangan diperkirakan kurang teh tiasa ngeta. Ayeuna lamun dikawinkeun jeung si ieu, mungkin anak nanti seberapa persen akan mirip dengan orang tuanya atau dengan tetuanya. Nah, itu bisa dihitung, tapi waktunya panjang. Mungkin antara 5 sampai 10 tahun baru bisa kita hitung. Karena butuh data yang banyak, butuh analisis yang jelas, bahkan kalau misalnya mau sampai diambil darah.
abdi ge hampir 15 tahun kita beres-beres ke rumah ngador wae harus beres-beres jantan. Nah itu mungkin yang membuat kita semua istilahnya cak abdi mah kayak jago karena ke mama ngerwe gitu. Kita harus belajar terus. Kadang ilmu yang kita dapatkan didapat dari mana? Dari misalnya petani anu misalnya wah di ujung gunung mereka apal biasa macam-macam kan biasa dan domba misteri. Kalau misalnya jago mah pangitan mah aing wah menurut domba anu saya nangis seueur pangitan. Tapi tetap kan itu harus kita harus terus belajar dan memang mungkin ya kata ya karena domba mah kayak jago ya yang sering muncul mungkin itu ya mungkin sudah menemukan patternnya, tapi ketika si induknya mati atau si induknya sudah tidak mampu bereproduksi anggar balik lagi mencari lagi bibit yang baru. Nah proses itu tidak akan semudah enak dikawinkan enak jadi butuh proses deh anggar nggak baru deh kurang lebih seperti itu. Saya tidak akan bahas banyak karena memang bukan menjeling saya di genetik, saya lebih ke arah produksi. Nah, dia panggilannya penilaian performa fisik, yaitu penilaian yang kedua. Nah, penilaian yang kedua ini meliputi biasanya ada istilahnya kita judging. Kalau performa fisik itu judging. Naon judging teh adalah penilaian subjektif terhadap ternak. Kenapa subjektif? Karena abdi sareng AI misalnya mungkin berbeda. Poin 2 poin mungkin berbeda karena kan subjektif. Wajar. Tapi yang perlu diingat kita harus standar. Ketika berbeda misalnya 1 poin 2 poin misalnya langkung abdi misalnya langkung ageng di batang AI misalnya. Nah, di domba lainnya pun seperti itu. Jangan sampai kita menilai domba ini lebih besar, tapi ketika menilai domba lain AI lebih besar, ternyata harus dijaga oleh kita semua. Jadi kita harus ada standar. Nah, menilai kalbun ya kalbun, menilai kanan ya kanan. Itu yang disebut subjektif karena tidak akan sama. Kerangkanya mungkin sama, eta domba saya, eta domba pak saya, nah, tapi nilainya tidak akan sama. Mungkin selisih 1, mungkin sama, mungkin jauh lebih bawah, mungkin jauh lebih atas karena subjektif. Tidak ada penilaian yang pasti. Dinilai nanti melalui pengamatan visual. Jantan dipilih domba nu di pikahoyong kurang dari sekelompok domba dengan berpedoman kepada nilai. Kita menilai kasta patok. Ketika kita menilai domba pedaging itu standarnya akan berbeda dengan kita menilai raja petet atau raja petet kalau pejantan. Itu akan berbeda standar. Nah, orang harus disesuaikan dengan standar ketika kita menilai karena tujuannya berbeda. Nu hiji mah kanggo diabarkeun di lapang, anu hiji mah kanggo janten penciteun ka jagal misal. Kurang lebih seperti itu. Jadi ada hal-hal yang berbeda di dalam kriteria penilaian. Nah, ini yang harus kita pegang sama-sama, upami akang, Bapak, Hoyong menjadi orang penilai. Yang pertama itu memahami bagian-bagian tubuh ternak, insya Allah ya sama. Dan mungkin jam terbang bapak-bapak serang abdi langsung di abdi. Dan tiap dinten ningali domba, hari abdi mah gitu. Karena seseringnya tiap dinten ningali komputer. Jantan anget seket kamu pasti seket bapak-bapak serang abdi. Yang kedua, mengetahui kriteria tipe ternak yang terkait dengan tujuan pemilihan yang tadi teh. Ada kemana aja lumpatna, pedaging, kurban, atau napi, kanggo tangkas, kan berbeda itu. Muka pilu, nah ini yang paling penting, yang mutlak harus dimiliki, karena hari pangga bisa menuturkan, tapi soft skill atau attitude ini tidak bisa menuturkan. Mampu menilai akurat dan membuat keputusan berdasar fakta. Dan ini berdasarkan akurat, berdasarkan pengalaman biasanya, berdasarkan jam terbang bisa memutuskan sesuatu. Jadi
Jadi kita harus berani memutuskan sesuatu, tapi didasari dengan pertimbangan-pertimbangan yang sudah kita pikirkan secara matang. Dan terakhir, tapi otomatis kan ini harus jujur dan netral. Iya biasanya nurani sesama. Jadi mau bapak kurang-kurang. Aduh, dia mana kurang baheula meulina. Aduh, pasir aduh. Nah ini yang harus kita hilangkan ketika kita ingin menjadi seorang penilai. Ini berat mah. Ke nomor biji 2 tilu mah seiring dengan pengalaman itu bisa. Tapi mun ka opat terus tilu kaluhur polares. Masuk ke tilu kaluhur, sanajan jago, sanajan kumaha oge, pasti dengar cadas satu saat. Jadi ini yang harus kita pegang, jujur dan netral. Aku masuk domba, weh. Domba kamari di kandang sehat, ayeuna teu sehat, nilainya teu sehat. Domba kapungkurna sae jalanna ayeuna henteu, nilai we ayeuna. Domba kamari nuju di kandang misalnya can punglak, ayeuna punglak, teu punglak we. Tapi berdasarkan aturan yang jelas. Kurang muntang karena aturan. Insya Allah salah. Jadi ini yang harus tidak usah takut. Keur we lamun misalnya orang bener mah dina aya naon lagi, orang sudah di jalan yang benar. Ayo lamun misalnya orang teu bener dina aya naonna, geus mah dina aya naonna, geus mah orang teu bener. Jadi patokannya ini yang sebetulnya yang berat untuk juri gitu atau untuk penilai gitu. Jujur dan netral eta itu dari paribasana ngomong mau debut atau nanti anu iya mah anu nembean mah panginten pamilon ge ngamaklum baru dan lain sebagainya. Da ini lamun misalnya raja gonggolan nembe lungsur kira halungsur nah kamu jangan aki-aki manteng. Nah jadi kan hari memang jujur mah orang memang patokan kadinya mah ketika kita melakukan kesalahan ya diakui gitu ya salah. Nah, ada argumennya tapi karena gini. Ketika kita jujur dan netral itu akan menjadi poin besar untuk kita dan dipercaya oleh pamilon. Ketika sudah percaya biasanya apapun keputusan kita itu akan diterima. Tapi ketika kita sudah ada track record yang kurang baik, track bener ge anger dipermasalahkeun wae. Jadi atos we kedah jujur sareng netral. Tos eta upami nuluhur mah keun we masih bisa ditolerir, kurang paham diajar deui. Ayeuna kriteriana kirang pas nanti bisa diperbaiki di kesempatan selanjutnya. Ari jujur dan netral eta udah dari sini susah untuk dirubah. Kajian itu udah dengan di stop di situ. Kalau sekiranya kita tidak mampu jujur dan netral, stop saja. Masih eureun. Mendingan lain mah jantan tukang ical galuh we. Tukang ical galuh mah nya. Itu mah suatu keunggulan nya. Kalau misalnya orang bisa berbicara, bisa ngebulak-balik ya. Sama salah satu trik dan strategi. Tapi kalau misalnya menilai mah sudah tidak ada lagi. Estetik kayak koma itu mah jujur netral itu. Kayak koma tuh. Nah, habis sedikit ya. Mungkin ini mah di global. Secara umum tujuan produksi untuk komoditas domba dan kambing di Indonesia khususnya di Jawa Barat itu terbagi dari 3. Yang pertama domba pedaging dan kambing pedaging, lalu kambing merah dan tipe tangkas. Seharusnya hanya itu saja dominasi kecil ya. Karena di domba tidak ada domba perah. Walaupun sekarang sudah mulai masuk domba awasi dengan nanti bakal diperah. Tapi sampai saat ini belum komersialkan. Ya tapi urang mah mau dua saudara-saudara. Anu terkait domba mah pedaging sama tangkas. Nah, menilai ternak ini sering dilakukan pada yang pertama memilih pemenang dalam suatu kontes. Lalu yang kedua itu memilih ternak yang akan dibudidayakan. Yang ketiga memilih calon bibit. Yang keempat memilih ternak yang akan dijual atau dipotong untuk memperoleh kuantitas dan kualitas karkas yang baik. Yang intinya seperti itu. Ada catatan khusus untuk tujuan di atas, maka keterampilan judging harus dipahami pelaksanaannya
sehingga tidak terjadi kondisi di mana ternak yang baik terakhir sedang ternak yang tidak sesuai kriteria terambil. Jadi justru dibalik orang menilai teh jadi salah, jangan sampai. Jadi kita harus berpatokan atau berpedoman pada aturan-aturan atau kriteria inklusi yang memang sudah ditetapkan oleh biasanya ya lembaga atau orang yang menyuruh kita, mempercayai kita. Tapi seleksi ini tidak hanya untuk kontes sebetulnya, beberapa kali ya misalnya seleksi kambing perah Australia gitu. Nah kita harus ada itu ininya apa tornya pada kita harus mematuhi itu ketika di satu pekerjaan itu. Ketika pekerjaan yang lain ya kita ngikut tor yang lain juga. Nah dia langkah-langkahnya panginten secara umum. Yang pertama itu melalui kecermatan pandangan. Kita ditinggali gerak. Kami misalnya ditinggali can yakin, dicobi di cabak, diraba untuk memastikan. Karena kadang-kadang kan domba mah kayak ibu aja kami itu memastikan si konformasi tubuhnya. Kami tak acan kene ditambih melalui ukuran bagian-bagian tubuh. Yang terakhir biasanya melalui pengecekan. Nah, penilaian kecermatan pandangan dilakukan pada tiap individu ternak, bisa dianalisis melalui penalaran sistematis maupun menggunakan standar skor pada bagian konformasi tubuh yang dinilai. Biasanya ya ada scoringnya, teknik scoringnya ada. Tapi selama ini kalau untuk penilaian kontes ternak, terutama komoditas domba Garut, ini tidak dikaitkan dengan skor, karena mungkin karena si penilai dia sudah punya pengalaman dan ketika menilai itu tidak jauh berbeda dengan juri yang satu dengan yang lain. Ternak memperoleh jumlah nilai tertinggi adalah ternak yang terpilih. Penilaian dilakukan seobjektif mungkin. Sifatnya subjektif, tapi penilaiannya objektif. Sifat nilainya subjektif karena tidak sama, tapi penilaian yang dilakukan seobjektif mungkin, seadil mungkin, senetral mungkin. Itu yang disebut objektif di sini. Jadi dua mengenilai teh hasilnya mah subjektif, tapi prosesnya harus objektif. Tidak melihat ini punya siapa, tidak melihat ini dari siapa, dan lain sebagainya. Nah ini judging, apa sih judging teh? Inti nama judging mah usaha dalam menilai tingkatan ternak dengan beberapa karakteristik penting untuk tujuan tertentu. Nah, harus mengambil bahasa asing karena ini yang dipakai ketika kita nanti berbicara dengan dinas, dengan birokrat, mungkin dengan yang sifatnya akademisi, itu pasti muncul kalimat ini. Dan mungkin nanti ketika mendengar kalimat ini jadi tidak asing lagi. Hari sarang tukang domba mah jarang muncul, jarang pokoknya mah menilai we. Jadi kurang lebih judging itu adalah usaha dalam menilai tingkatan ternak dengan beberapa karakteristik penting untuk tujuan tertentu. Jadi poin-poin pentingnya adalah menilai, lalu yang harus ada itu karakteristik apa yang kita mau nilai, lalu yang paling penting tujuannya untuk apa. Tidak sebetulnya poin utama dalam judging. Maka hiji tugas kita menilai berdasarkan apa, karakteristik tertentu, untuk apa, itu yang harus terjawab di dalam proses judging. Tahapannya ada dua, ada inspeksi, ada palpasi. Inspeksi mah bisa ukurnya, inspeksi hanya melihat dari jarak 1 sampai 2 meter. Kalau mau ada alit, panjang lebih tinggi, 1 sampai 2 meter dari arah samping, depan, sarang belakang. Lalu ada juga yang disebut palpasi. Upami palpasi mah dicabak. Biasanya layan untuk payung kakongkar, layan untuk kongkar kakayun, bebas. Yang penting teraba bagian-bagian pentingnya sebetulnya. Kayaknya tong angganting ketika meraba ya jarakkanlah 5 sampai 10 cm, ya kan kita bisa teraba semuanya. Kita bisa yakin semuanya. Upami kacan yakin kene dilanjutkan dengan pengukuran tubuh. Jadi semakin ini inspeksi secara umum. Upami tinggi ditinggalin orang wae gimana salah resma terus terus pasti ilmunya pertama biasanya ini mah hanya sekedar mengulas saja. Dilihat melempang bahwa mah
kakina kokoh logo pelaparan ke kakina logo pelapar teh di dia sok aya nu segitiga gitu namun katingali berarti bekam domba gitu. Lalu pada bagian paha terlihat pertandingan yang cukup baik, kaki pendek serta badan yang menyerupai baju terbalik lebih cocok dijadikan domba pedaging. Jantan upami domba Garut kan ageng kapayunan ya, nah apa alit. Nah itu tidak cocok untuk dijadikan domba pedaging. Kenapa? Karena posisi daging yang banyak, terutama daging-daging yang bernilai tinggi ada di posisi bagian belakang. Tapi kalau untuk domba tangkas, ulah milih nu DDP, ulah milih anu kapang peternakan tuh. Kumari untuk domba tangkas memerlukan olahan dan memerlukan tahanan yang baik. Jantan payunan itu dah habis. Kita kurang langkung. Nah, lalu kaki pendek, kenapa dicocok untuk dijadikan domba pedaging? Karena ketika kita memotong, dijaga, karkas itu kan ditimbang tanpa kaki, kepala, kulit, jeroan. Jangan percuma, karena sukuna jangkung atau panjang, tapi dietang karena jeroan. Jangan lebih baik memilih yang kakinya pendek. Ketika kaki pendek, otomatis yang terbuang akan lebih kecil. Misalnya tinu domba 50 kilo, nusukuna jangkung, atau itu kangkung berat. Si cokor nanti digigit, kakinya lebih, satunya lebih. Mungkin yang ini kakinya setengah kiloan, mungkin panjang mah berupa rapat. Itu pertimbangan kenapa yang kakinya pendek. Muka dua di arah depan, kakinya kokoh, simetris, entong X, entong O, tidak ada kelainan tulang, sorot mata bersinar. Sebetulnya sorot mata bersinar mewakili bahwa domba itu sehat. Lalu kami anu kirang sehat mah sok calon, ayu, minusnya gulap, anona, ya lumah. Di pangkal itu terlihat tulang panggul yang cukup lebar. Ini menandakan bahwa dagingnya seueur. Kaki terlihat kokoh untuk menopang bagian belakang. Ini lebih ke arah domba secara umum. Tapi dah enggak domba tangkap ya, kata pokanana saya anu agung. Lalu setelah tadi inspeksi secara umum kita mengingali hukum. Tadi kita palpasi, upami misalnya kita tak mungkin itu diraba. Nah iya tahapannya dipayung di kapengkang. Kita biasanya di transversus sinusus itu tulang punggung itu diraba terus ke belakang sampai nanti biasanya ke bagian paha diraba untuk memastikan perdagingan. Kurang lebih seperti itu. Saya akan lewat karena di sini sepertinya lebih antusias terhadap nanti penilaian ke arah domba baik untuk kontes maupun tadi untuk tangkas. Tangkas mengke tadi terus kalau di melaksanakan case yang tadi saya lebih ke arah nah lalu setelah dua itu kami misalnya can yakin kene yuk kurang tunggul domba tuh. Nah ini biasanya yang dijadikan patokan-patokan untuk standar nasional Indonesia. Jadi ukuran-ukuran tubuh sampai sini aduk-aduk sampai sini kesehatan ukuran tubuh jantan standar nasional Indonesia. Jantan mudah-mudahan nanti ke arah pensinya akan menguasai ya ke arah lebih ke arah non pensinya juga apalah mau tinggal itu gitu. Naon sih ukuran-ukuran tubuhnya, naon sih tingkat dada panjang badannya, mudah-mudahan kalau saya berkeinginan target saya tidak muluk-muluk, yang penting bisa memperkenalkan istilah-istilah yang mungkin asing bagi sebagian orang. Nah ukuran tubuh itu biasanya yang jadi patokan itu sebetulnya ada 3 sebetulnya yang utama yang selalu ada di dalam SNI standar nasional Indonesia. Kalau misalkan domba anu aya SNI itu namanya domba Garut. Misalnya itu ada contoh kambing aya SNI kambing PE. Nah ieu SNI dicadak tinu naon wae, tinu panjang badan. Panjang badan teh di mana ngukurna? Dari titik tertinggi pundak kan domba serene jongkok ke ukuran panjang pundak itu. Nah ininya kita pangkal
jarak garis lurus dari tepi tulang processus spinosus dari vertebra toracalis tertinggi sampai benjolan tulang tapis. Itu dipanggil apa tuh? Sering tukang lupa. Apa tuh tapi kamu menjadi kuliahnya sok di pasar hewan wah itu kalau berkuliah itu dukanya kodarullah beneran. Jadi ayeuna rancam bibir tuh Bang di Jatinangor. Panjang badan pokoknya diukur jenuh paling tinggi, titik paling tinggi jadi ke pangkal ekor. Tapi pengukurannya ulah di tempel tuh sarang awak domba. Karena kan awak domba yang udah pelang, yang mau lempeng, tak urang ditarik ke urang lempeng. Jadi ke pangkal ekor. Pangkal ekornya udah tong gitu kan. Gitu kan. Bentar kayak urang di pangkal ekor, jadi ekornya. Kan kalau itu pasti ada jarak lah. Urang ngingetin kan suruh gitu tuh kan pas kan lurus. Lalu yang kedua adalah tinggi pundak. Kami tadi patokannya titik tertinggi pundak sampai ke atas. Aya lingkar dada itu diukur melingkar di sekeliling rongga dada di bagian sini bahu kali tongkat. Kita kami domba langsung di suku kayun itu di belakang kaki depan itu diukur melingkar tertingginya. Lalu yang keempat adalah dada. Itu adalah jarak antara sendi bahu, skapula kiri dan kanan atau jarak antara tusuk kiri dan kanan. Lebar dada kiri dan kanan. Biasa nama kegiatan patokan untuk SNI. Jadi panjang badan tinggi pundak terikat dada. Kunaon? Boleh? Standarnya apa? Aya ke standarnya di SNI panjang sabarahana upami panjang badan mah kira langsung 70 opat asal nama Pak. Badan tinggi pundak lingkar dada aya ukuran-ukuranna upami misalnya abdi kita lihat apa eta mah koma-komaan upami misalnya ieu mah kata dibuing wae SNI domba Garut kita buat kata baitanya nah ieu ukuran-ukuran carana ieu tinggi pundak teh tinggi ieu dugi ka ekor gitu kan aya ieu nya aya jarak tah di ieu teh nah itu sebutnya garis imajiner kita coba dibikin dulu. Yang kedua adalah tinggi pundak di tanah, jika tinggi pundak, tempat tidur, lingkar dada, terakhir lebar dada. Akhir ada ngebut, belajar body condition score. Oke kita diskusi di akhir. Atau BCS. Sering kita mendengar BCS, namun si BCS body condition score. Merupakan penilaian kondisi tubuh yang didasarkan pada estimasi visual, timbunan lemak di bawah kulit, sekitar pangkal ekor, tulang punggung dan pinggul menggunakan skor. Pamjim mutlak ini skor, pamjim BCS. Upami tadinya ukuran sentimeter, sarang tidak berpatokan pada kurs atau gemuk tadi mah. Ukuran-ukuran antara tulang teman, tulang ke tulang. Upami ieu mah patokanna lintuh sareng teu lintuh. Dilihatnya dari timbunan lemak. Tenang sih data ningali kapasitas. Rentang skor BCS adalah 1 sampai 5. Fullna 5 sir. 3 basir mah nya 4. Skor BCS domba yang normal adalah pada rentang BCS 2,5 sampai 4. Itu normal. Upami lebih dari 4 itu biasanya overweight. Kapan melakukan penilaian BCS? Yang pertama ketika kita akan melaksanakan kegiatan breeding dan serta acara breeding untuk kemudian domba dengan BCS minimum pemikiran di 2,5 relatif akan menghasilkan anak yang kurang optimum baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Yang kedua, induk domba yang mempunyai BCS rendah akan sulit bunting. Lalu kapan lagi? Aya nonamilah istilahnya mid gestation atau pertengahan kebuntingan atau masa kebuntingan. Induk domba yang mempunyai BCS rendah saat bunting akan mempunyai potensi untuk kesulitan melahirkan dan bobot lahir rendah. Lalu kapan lagi? Early lactation, yaitu awal menyusui. Induk domba yang mempunyai BCS rendah pada saat periode awal menyusui akan menghasilkan kolostrum yang tidak optimum. Padahal
domba mah langki anu misalnya disuntik ke sapertos ayam, hanya mah umur sekian di pasien vaksin awal, umur sekian pasien awal. Domba mah kan langki, paling di pasien obat cacing, pasien vitamin, kalau dia mah jarang di pasien vaksin untuk virus tertentu. Nah itu dijaga untuk supados kolostrumna saya gitu. Makanya BCS-nya kedah langkung ti kalau saya mendekati 4,5 saya. Dan kita IC susun teh saya seueur biasa nama. Nah saja di eta biasanya produksi susu kurang baik upami BCS-nya alit sehingga nanti ujung-ujungnya produksinya alit tuh mata juga paten. Dan yang terakhir itu adalah proses culling atau proses pengakhiran ternak. Biasanya untuk menghindari kesalahan lepas ical, bibit musai ical, bibit pelintu ical, itu biasanya dilakukan penilaian BCS. Dengan catatan itu juga harus disertai atau dibarengi dengan catatan recording lainnya. Misal, oh iya mah begangge dan anaknya tilu wae, itu mungkin tidak diaktif, tidak diaktif dengan pertimbangan lainnya. Oh iya mah lintung, tapi akan wae biasa. Dan selain nilai BCS juga disertai dengan penilaian atau catatan recording yang kita buat selama periode kita memelihara. Nah ini bagian pengamatan BCS. Yang pertama wilayah lumbar atau wilayah kuning. Lumbar itu meliputi daerah dari belakang tulang rusuk berupa pinggang. Scoring berdasarkan penentuan jumlah otot dan lemak atas dan di sekitar tulang belakang. Wilayah sternum meliputi wilayah tulang dada, upami lumbar manipur, upami sternum ieu. Pemana ada liur tuh ya. Tidak usah dihafalkan karena memang ini istilah-istilahnya mungkin banyak yang istilah yang asing. Dan anu penting mah rada aya lah kadang-kadang. Tidak usah dihafalkan. Tapi kadang-kadang tak apa, tenang. Wilayah tulang rusuk dan jaringan penutup lemak antara tulang rusuk dan interkostal. Misalkan interkostal itu di antara tulang rusuk. Nah, dia langsung pada langsung jelas mah daripada bacaan mah biasanya langsung cepat ini gambar. Nah, kami tadi lumbar, ya tulang tonggong menuju sarang tulang menuju sini, tulang tonggong itu. Nah, upami sternum ini di dada lebih payut, bagian payut. Dan ini dia bagian lumbar. Kayak vertikal lumbar, dia tulangnya proses spinosus, dia upami transversus, anu kagigir, upami vertikal ka luhur, upami horizontal kagigir. Kemudian udah mau ditaruh di tukang domba mau arah paling lah proses spinosus dan transversus. Hanya ya setidaknya kita tahu cukup tahu saja, tidak usah dihafal. Tapi di diri disisilan ke Pak Lukman menggunakan BCS mah dia nanti kita modifikasi saja di akhir untuk penilaian dan lain sebagainya. Nah ini penampang kambing hewan atau kurus kelihatan ya. BCS 1 kurus tuh, higana katinggal, ieu kosong, logo kelaparna, panggulna kosong, tulang higana jelas, mun dicaba lemakna kaayaan ya pokoknya mah mun dikitu teh langsung kana tulang eta hiji BCS. Terus tinggal tulang ngumpul. Tinggalnya saya tidak akan terlalu lama di sini, harusnya di belakang ieu saya akan agak lebih cepat. Dina pami BCS hiji mah tah nu dinu segitiga ieu katinggal tulang higana katinggal
mau dicabak tulang tenggung luhurna karaos bisa kan udah pegang komo paling pas dirapa kacabak anu si tulang kencang kan katuhu tadi dicabak gitu kayaan jangan konsop tidak ampur sama nah anu salajengna lemak sternum dapat dengan mudah dirasakan antara ibu jari dan jari-jari yang lain. Sternum teh dada pamili cabak karaos begitu dirampat teh tulang dadana lebih payun kan supaya gitu nanya obatnya kita kacabak kita bersiji we pas tadi dua pamili dua kumaha pamili dua mah rada aya lah dagingnya sakudak sakedi tapi masih tulang igana katingal katawis teh ayo masih di luhur masih katingali tapi pas pamili cabak masih aya daging kene tapi si tulangna katawis kene pamili tuh katawis kene gegeran jualanana eta dua tapi pamili cabak terus aya dagingnya tapi katawis kene si gegeran jualanana teh kedua tuh ayeuna dicabak terus ada sesah terus untuk kieu terus tadi kan kieu teh kacabak pisan dia mah rada ayaan ye dua kan tadi kami pamili ciwit teh aya daging kaciwit pamili tadi mah kan tulang hungkul ciwit gitu teh kedua tadi batas biasa batas kanggo standar pamili urang milih bibit dan nanti milih domba kanggo penciteun kilu BCS lah ieu mah tos teu batas katingal si iga teh teu katingal we tidak berbayang lalu yang di atas itu sudah mulai tertutupi tapi masih ada gegerenjilan masih ada dan bentena 2 sareng kilu tidak terlalu ekstrim untuk tulang punggung yang di atas tapi untuk tulang iga itu terlihat upamina tadi makatingali berbayang kene tulang lagi mah terus itu mohon eta unggul bentena di 2 kilu kalau dari atas hampir-hampir sama pembedanya hanya di tulang iga saja 2 kilu. Oh, iya mah tos bintu lumayan. Luhurna. Tadi cabak handap nage, tadi mah di kitu, di ciwitna alit, anu mah rada ageung ciwitan handapna. Eta tilu. Batas untuk seleksi biasanya di posisi 3. 2,5 kilo. Biasa. Iya tos teka tingali luhurna si tulangna teka tingali eta opat tulang iga teka tingali tulang punggung teka tingali opat ieu posisi nu paling ideal untuk domba potongan karena lemaknya paling ideal pas ya basir ya pas aya dari ide abi ide enggak basir. Nah itu ya, jantan katingalnya si perbenten anak ya opat tuh diciwit tos sakieu aya nama tadi makan sakieu ari sakieu aya mah sakieu tuh panangan teh terus mau kaciwit kedua ieu 5 ieu mah biasanya terlalu banyak lemak cenderung lemak lips tidak terlihat terusuk sangkar sudah tidak pokoknya terus kayak nuka tingali we tulang-tulangan tuh sadayana namanya basir wae sih we yang teraniaya mata buru-buru ngado asir pergi kamu kalau teraniaya nah iya kami lemak setengah jantan sadayana terus kayak nuka tingal kami posisi 5 mah karena sudah kadang-kadang kami posisi 5 bang jaga alimun baginya dua teuing dan pasnya di posisi 4 ketika posisi 4 langsung dical kami tadi melalui gambar 3 dimensi kami 2 dimensi nah BCS hiji untung si yeuna si gambulung si ototna masih sedikit ieu nu beureum daging nih anu ieu tulang
ketika nanti daging terisi di bagian ini, tulang akan semakin landai. Kan curam ya gunung pisang itu makin terisi, nanti dia akan semakin landai. Ini hiji, ini dua mulai landai. Walaupun belum sepenuhnya landai. Ya, dia mah nyucuk pisan, dia mah landai. Ini nuka tilu lebih landai. Dan si penampang dagingnya lebih besar volumenya. Semakin dia ke bawah kan otomatis jarak ini semakin sempit, maka si daging ini semakin kecil. Makin gini dia jaraknya semakin lebar, dagingnya semakin kecil. Nah, dia opat bulut. Tadi makan lucu itu pada landai, bulut. Ini terakhir, gitu, terakhir mah. Apa midoma luhurna terus siga berbentuk hati kayak sama gajinya kan dia kan ngomong jangan gitu penting mulut nah jangan gitu bete mun pintu teuing jangan tos tahu jangan tinggal ditan lucut landai pisang bulut kope tahun kope mah terus ditutuin dong mah kami doma tangga tuh ulah duit kalope dalin tutuin bakal abot yang jengkat nah iya lucut rada landai bulut pisang tuh kami sahur orang luar negeri mah skor hiji ferritin sangat kurus kilu saek 4 gemuk 5 obesitas atau kegemukan. Upami dikasih di nuskorna hiji sangat jelek ieu pasti domana gering atau napi kirang parah. Nomor kedua itu kurang sangat tidak baik domana kurang parah tapi biasanya tegering. Peminu ka hiji mah biasanya gering. Nuka tilu ideal biasanya terus biasa dipical lemaknya sudah mulai tumbuh. Nuka opat kelebihan lemak tapi masih bagus, nilai karkas masih dikategorikan prima, baik untuk induk hamil, persiapan laktasi atau pasca mati. Dan penyusuan kan biasanya hidungnya repotnya memegang itu kami posisinya di obat mah paling pegangan kaki masih ideal tapi kami tilu pegangan kedua kelima dia sangat kelebihan mah di mana dia kita lanjut ke yang terakhir. Ini biasanya setelah kita tadi inspeksi palpasi pengukuran tubuh TCS teman di situ lalu kita menduga gigi. Iya nu anger wae di kontes ternak sok pabaliut mah. Tapi ya kadang-kadang ya itulah seninya. Jantan mau kirang 13 sasi kirang langkung walaupun kadang-kadang ada nu sampai pengelak langkung bisa tahun nah ya. Aya nu kirang bisa tahun pengelak aya tapi kita mau ambil rataannya dari 12 bulan. Nah, kalau 12 bulan semua giginya itu masih kecil. Jadi si gigi itu kan ada istilahnya gigi seri temporer dan gigi seri permanen. Gigi seri temporer dia akan tanggal seiring bertambahnya umur, kurang lebih di posisi 1 tahun. Posisi pergantiannya murah begitu saja, gitu kalau jantan si gigi terdorong oleh gigi di bawah, ngerumpui. Lama-lama si gigi atas kan didorong oleh gigi bawah, dia tidak punya tahanan, coplok. Memawi pami tukang dagang kurban nu jahat, nu gigina dipotong-potongkeun, kan kayak menyerumpui nanya, jantan otomatis si potongan giginya akan tajam, yang dipotongkeun ku geger, kata nanti mau dipaksa. Walaupun pohon sama nggak ada giginya, tapi ketika kita raba gusinya itu tidak bisa dibohongi, gusinya belum tetap sedikit, begitu kan tersedikit, kadang-kadang seperti dulu sering ketika bang setengah terus malah alhamdulillah gitu dulu sering jadi tua misalnya dulu gitu
di jalan tadi tidak gol kami dicitukeun teu seukeut eta mah punglaknya kan tidak gol upami tidak gol mah pasti seukeut umurna sampai ini orang petekkeun yang keras misalnya naon ya logam misalnya petekkeun kan otomatis runcing ya tapi ketika dia termakan oleh usia mungkin tidak akan terlalu runcing sama gigi juga karena ujung gigi itu sebetulnya bulat bukan tajam tapi mau tajam makanya mau punya kan busi ya kan logikanya ini jadi kadang-kadang kita sudah tidak berdebat lagi kita yakin mau dicabak seukeut dengan dipotongkeun atau potong di jalan lamun dicabak untuk seukeut ini mau laku kanang kene bawa memang sudah membunuh dan biasanya sok yang bawah yang akibat dorongan dari bawah ya saya punglak dua karena pisah pasang biasanya dia 1 tahun kita 1 tahun setengah walaupun tidak jarang yang 2 tahun mungkin baru punglak bisa dia tidak selalu sama tergantung dari pakan yang diberikan tergantung dari biasanya pemeliharaan di peternak. Tapi di kita aturannya bukan berdasarkan bulan karena kita nggak punya recording yang jelas jadi kita selalu kriteria inklusinya adalah umur koel atau punglak tadinya loh masih pertama abi mana usia 2 tahun semua ada punglak karena itu yang dipegang oleh kita bukan hitungan hari hitungan bulan hitungan tahun tapi ukuran jumlah punglak dia 2 pasang terapi punglak 4 jantan terus benteng ya gigirna alit gina itu yang kasus bisa juruna dayaan asal gina nempel kene nu gigireunana sok aya kan untuna ngadu misalnya teu sawios pentingna nu gigi terakhir nu punglak sareng gigi nu gigireunana pagedengna aya kene itu masih dikategorikan punglak 2 punglak 4 terapi 2 pasang dia kan hanya 7 gigina lagian keayaan ayo dong baru dia tidak langsung dimodikan dan punglak 2 punglak 4 punglak 6 4 kita sempat biasanya kompong aya rumus asal usulna keun we apal oge asal kartosna dangu janten untuk domba aya 32 untuk domba aya 32 terbagi menjadi 3 jenis karena domba tidak mempunyai gigi taring atau kanini sanes kaki kanini janten ngawitan gigi seri aya sabaraha gigi seri mah ayana dihandap mungkin domba mah 4 pasang janten 4 kali 2 8 gigi seri domba umurna tayaan janten upami ditingali di dia rumusna ina sabaraha tuh gigi 2 tilu 4 ieu kiri ieu kanan sama umurna tayaan 0 janten ulah sieun menggegel domba janten upami digegel ku kuda misalnya kuda mah jadi umur ayaan ai domba moal hari ini jadi gegep kitu hungkul tapi da moal rampung gegel domba mah aku mahal domba galak ngagayem we moal rampung kecuali dapat kagigin pas nuju ngalabekeun obat cacing ta eta mah nyaan eta mah dan ari kapayun mah moal aku untuk payun mah tapi gigi seri nama moal paling enggak tadi itu gegep itu wasukur paling ngagelang biru gitu kami pun gigirna tak boleh sih nah ayaan luhur handapna eta janten kawitan tadi ada 8 eta gigi seri
atau insisivi biasanya insisor atau insisivi di payung ya posisi. Anu kadua kanini teh gigi taring ayo urang mah ayaan kanini kata napi kaninus kani wae oke gigi taring domba mah teh aya nya gigi taringan no molar molar mau dipayung heula teh aya tah geraham muka mah domba ge ayaan luhur handap domba ge ayaan luhur handap jumlahna sabaraha luhur 2 handap 2 4 kiri kanan sami 4 kiri jantan 8 kami kan premolar teh biasanya hiji 2 kilu jantan kilu kali 2 genap kali 2 kiri kanan 12 premolar kemudian muka teh 12 8 tambah 4 jantan 12 tadi mah 8 ngawitan lajang 0 lajang 12 berarti kita 20 tah pangkal geraham belakang kami 12 kami jadi ditinggal itu M hiji 2 tilu M hiji 2 tilu M teh molar jantan gigi seri gigi taring gigi geraham muka gigi geraham belakang gigi taringna teu aya kantun gigi seri 8 gigi geraham muka 12 gigi geraham belakang 12 insisivi kan ini molar premolar molar itu dong diapalkan penting mah untuk domba ayat 22 ulang dugi kata apa ieu hubungan sabaraha Pak aku sok ditaruhkeun ku murang kali yuk apa yuk giginya ada berapa hari apa 32 mau laroskeun naon wae moal kira diapakeun huntuna pokona 32 tapi kayak gigi taring eta yang kita baca ulah dugi ka urang menyampaikan bahwa domba mah sama jeung maul ya memilih pejantan ya sekilas lah harus hafal intinya kadang-kadang untuk pada benten pendapat mah hari abdi mah hoyongna keturunan kembar tapi kadang-kadang tukang domba mah sakayang tunggal dan badag hari abdi mah keturunan kembar syukur-syukur teh satilu cuma sesuatu yang itu kunaon lamun tunggal lamun hiji gering paeh itu mana lamun 2 aya kene hiji deui kantena teu ganting langki anu 2 paeh mah tah paminuti omongan 2 maka karya Bima langsung resep sama anak-anak lebih dari 1 karena memang dia itemnya domba itu sifatnya prolific atau bisa beranak lebih dari 1 untuk atau sapi. Kenapa kita tidak manfaatkan kelebihan itu? Atau jadi alit karena naon? Akhirnya bobot akhirnya pasti langsung alit karena 2 dibanding hiji pasti menang lu hiji. Nah, salah jengna kalau misalnya itu tos bobot lahirnya alit, bobot sapi lagi mungkin alit, tapi dari situ dia akan punya potensi genetik yang sama sebetulnya. Amun indungna badag bapana badag, oke si anaknya ketika setelah porot nyusu itu bisa badag sami jeung anak hiji. Karena nu tadi teh ya aturan potensi genetik anu daya waris atau heritabilitasnya sama sebetulnya. Tinggal dipus di pakan. Kira-kira umur. Tah, ayeuna salah jeung upami etang-etangan logika agung-agungna domba anakan 11 kilo 4 kilo ya 5 kilo aja teh jarangnya 4 kilo paling gitu ada super 4 kilo ayeuna nu anakan 2 seberapa kilo nah ayeuna 1,5 kilo mas paeh palingnya paling 2,5 kilo pangalitna nya mun dikali 2 kan geus batian 1 kilo mun 4 kilo 5 kilo kali dari 2 naon geus sampai malah ini besar 2.000 ya kan Ari Abdi mah terlepas dari setuju atau tidak makanya namanya Ari Abdi mah langsung menyarankan dengan pilih anak kedua dan dihitung-hitung di bulan ke pergeng ke anaknya dua langsung bisa cara
Ali sepuh kapung itu termasuk abi di doktrina dong mama alun nu anak mah hiji aduh ya nu anak mah hiji terus ternyata sekarang mah setelah ya belajar tumbuh kembang ternak dan lain sebagainya nanti ketika dia memang kalau misalnya genetiknya besar dia akan mencapai kondisi yang optimum ketika kita tambahkan makanan yang baik setelah lepas sapi dia bakal badaknya masa oh udah mau ayeuna kan untuk enak nih anak hiji centang tuh kasetnya metode aya karena anak dua centang tuh baru yang patut ayo kan saya jadi itu tidak bermasalah tapi ketika dihitung secara matematis anggar akan lebih menentukan anaknya dua kumaha carana kedah hayang anaknya dua pilih rupakana dari anak dua juga jadi itu lebih besar potensi genetik ketika dia sami seperti kurang kami orang kampungan Kulawardi kembar sok ayo anaknya kembar sok ayo pasti kami ini orang kembar anaknya pasti injil-injilnya sok ayo kembar nah itu karena dari keturunan tapi memang kalau kita sulit tapi kalau di domba memang lazimnya dia beranak lebih dari satu sehingga untuk muncul kembar, triplet atau quadruplet itu sangat memungkinkan dan sangat banyak. Nah, betul orang milihan hiji, dua, tapi mangga bukan memperhatikan hiji mangga tidak usah diperdebatkan. Dia mah ada cuma konsep lah. Saya lebih menyarankan kalau pilados anak berdua pasti lebih untung membicara pina petok lagi dia jalur namun tiru memang ya, harus ditambah susu tambahan karena logikanya nuhiji mau susu payah nawe eta mah aya nu rangkum ti tieu Pak aya kuadrat sampai ka 7 gitu Allah nah eta teh tina kelainan hormon segala rupi Pak biasa komite genetik keturunan biasa sangat memungkinkan hormon mungkin biasa jantan ketika sebelum awal nama pasti dengan genetik sih tapi genetik itu bisa tercapai bisa keturunkan ketika lingkungannya baik misal bapak waktu macet kena pas ketika dia begeyak jadi pembuahannya sempurna lalu selanjutnya yang kedua bapak marabna saya jadi semua janin yang terbuahi bisa hidup semua dan kalau marabna butut mau jantan tapi biasanya itu akan mengakibatkan si anaknya alit bisa dan biasanya prematur tapi itu selama teman dua anggarnya ada aku putih nate tadi hari abdi resep begitu teh kuput nah nanti kemungkinan untuk berulangnya itu besar bakal mau anakan hiji eta mah motos 7 gitu mah anggar we kayak anak-anak belum minimum 2 nah upami nutos anakan hiji wae kalau mah sok udah komalah mikir bukan dijual we udah teh anakan hiji mah sekarang juga balai-balai juga sekarang diarahkan untuk kualifikasi Hargawati kan kapungkur mah hiji anak hiji dipisahkan dan nanti replacement stock karena mah itu anak tilu anak dua bakal lain kayaknya anaknya nah gitunya kita penginten misalnya sama ada terus hatam tahu pemilu kami gitu kamu kalau tinggal kira ya Pak kamu misalnya sama walaupun misalnya itu anaknya saya duit kalau bisa nggak ada di ini pertama dia biasa juga gelap tahun kami 1 tahun 2 tahun 3 kali berarti 8 kali kan biasa 8 kali anakan langsung warna pas mulai menurun sih kalau tahun 5 pas genap pas mulai menurun Pak tadinya anaknya kembar jadi gigi tadinya anaknya 2 selamat wae pae gigi nah itu walaupun ada kualitasnya biasanya karena menurunkan nama saya hobi ya misalnya bukan saya menurunkan anak lagi sekarang terasnya saya kan hobi mah kuantitas misalnya gigi otomatis tadinya 2 wae anaknya juga sering
Pak, kalau kelamin Pak ngaruh Pak? Kelamin Pak. Ya ada yang betina gitu. Kelamin ada yang Aya nu lempeng kieu. lain begitu Pak. Ari abdi mah sebetulnya kalau dari sisi penelitian ya, sisi akademis pengaruh Pak, pengaruh. Tapi dari sisi kearifan lokal termasuk saya pengaruh. Lain mana Pak? Ari nu lempeng atuh Pak. Dampak itu Pak. Nu lempeng si ieu kan si kolongna gitu. Ya, Pak yang dampak ada dirinya lurus. Kayak ada gitu lurus tapi ingin Upami logikana kan kieu Pak. Upami nu ngait ketika penetrasi penis domba bakal ngait oke meureun ngagetuk. Sementara kan si domba mah ieuna kokocop sirit. Ieuna teh pedalebetna kokocop sirit mun ayeuna ngajetruk meureunna. Kokocop siritna mau duwi ka lebat, mau duwi ka si alat reproduksi betina. Memang sih kari ningali mah nya dan kitu ge asup makan bener. Kalau dari sisi akademis ilmiah mah tidak berpengaruh nyata walaupun ada perbedaan mungkin pasti. Tapi upami secara kearifan lokal ari abi mah mendingan lebih kieu we. Lempeng. Ya mun warang milih gitu abi gitu. Ya yang meser betina seperti tinggalan di sana gitu. Mun abi ki sami tinggalan gitu dah. Lewat baheula karena gitu kenapa nu ngait mah semasa sahanakan. Mun karena mungkin karena logika mun kurang di ieu ya mun tanggung sedih gitu. Yang ngait berenang si eta mah da teu ngeblos gitu kan. Ngeblos. Tapi gitu taruh yang kolong baru gitu. Keren ngait ieu urang. Nyolokan. Kira kaya oge lah. Anu sugesti pami nu lurus cenah kitu seueur ngaluarkeun jalur anu pami nu naik. Jalur ikan tetap 50-50. Eta mah tos Alamiah. nya tos ieu segala Tapi ditunanya Pak. mun ayeuna mun dirata-ratakeun misalnya ngumpul 100 ekor ikan, angga da moal teuing ke anak jaluna sekitar misalnya langkung 50% da moal leuwih ka 60. Paling ge antawis 54, 55 eta teh sae. Anak ikan mah ge moal kirang di 40%. Jantan hampir mendekati 50-50 we. Moal aya nu 75% anak jalur, 25% ikan. Upami memang dirata-ratakeun, upami nguputna hiji dua mah nya sesah. Tapi ketika kita berbicara kuantitas banyak, itu akan ketemu tetap 50-50. Kurang lebih. Jantan kayak mun ieu mah anak mah pasti jalur unggul. Kayak Jaminan. jaminan. Kalaresan we eta. Kita lanjut lagi ya. Sekedip deui Pak. Cacat tubuh tadi sempat dibahas aya undershot jaw, aya overshot jaw. Karena upami undershot jaw itu boneng, upami overshot jaw camut. Kadang-kadang eta selalu menjadi permasalahan. Tapi tidak sebetulnya itu masuknya cacat tubuh. Karena upami misalnya kanggo bapak-bapak kamu beli pejantan, kakak, teteh ulang milih cacat, kalau yang milih normal. Karena jangan aduna yang enggak cacat gitu anak-anak aya. Mungkin kemungkinan bakal aya. Karena kan ini genetik. Kaki pengkor bentuk huruf X dan lain sebagainya. Tanduk melingkar, tabung tanduk mah seharusnya tidak aya turunan genetik ya sama kadang-kadang ya memang kurang we urusnya kadang-kadang Faktor Ayam bisa apa sama tanduk mah? Saya ngaruh bisa teman. Kalau besar tanduk, lingkar tanduk ada pengaruhnya jadi genetik. Warna tanduk, moslen, surat, itu aya jadi genetik. Tapi kami nu dengdo sama nu itu kaya biasanya proses aja. Lalu tong nu sanglir, tong nu rabun atau pinon, Sanglir lebar. Nah, berarti sanglir mah. sanglir duka eta mah sepertinya salah satu dari skrotumnya itu tidak tumbuh sempurna. Jadi junjang, mau hiji mah rudimenter kecil ya, mau hiji mah normal. Eta mah biasanya kelainan, makanya dimasukkan ke cacat tubuh.
Ayo mainta anu undershot jauh jantan non Bino boneng nah pemilih campur undershot jauh ini sanglir kadumar kiri tapi kantor kejadian di Cianjur kepungkur ngajurian hampir memenangkan domba anu ciwer kan dulu teh di Godog teras penilaian teh anu ada mana teh Hendra Jaa gagal kalong teras Mangdut kami teras si Cidui bayi bayi atau napi itu almarhum Asep Kahel Ilu pokok nama itu saksi hidupnya tuh ayah di Cianjur ngajurian kan atau dijabarkan ya si penilaiannya jadi selama ini ketika dijabarkan akan ngaco penilaian mah misalnya kan penilaian ada gadang dijabarkan tah tonggong iyo dijabarkan ayah nilainya scoringnya tak ketika kita dan memangnya nilai tonggongnya saya 4 misalnya ini saya iya totalannya pasti aja sementara kan matana misalnya rabun kurang di pasien 0 padahal nilai maksimumnya kan 2 kan totalannya mah angker anu but nurabun itu padahal gitu hampir-hampiran kami ningalikeun kana eta kan menang gitu dan total nilai nanti sadayana juri ge eta nu menang terus dicolok-colok ieu nomor teh dicicip-cicip aduh celaka ieu itu makanya sampai saat ini selalu ada yang mengusulkan ini tolong dijabarkan bakal ngaco sebenarnya atasnya itu kriteria ada ditinggali tuh tadi seperti tadi inspeksi 23 atas paling mungkin orang punya catatan khusus dia kurang bertua hiji dia kurang bertua 2 gitu saja jarang mau dijabarkan kemarin bisa-bisa orang hayang menang dia tuh oh gitu mama kan sekilas itu terus ketinggalan sih iya ketika dijabarkan lain malahan iya naik kunaon misalnya kan kayaknya totalan kesehatan misalnya saya misalnya mau iya adegannya kirang ya tapi kesehatannya iya adegannya saya tapi kesehatannya kirang kan itu tuh bakal murah iya misalnya udah mata di siwar terus mas sehat si awakna lempeng kena HD tapi siwar bingung kan sudah kalau menurut saya jangan direcehkan tapi kita harus tahu apa saja yang dinilai pada suram terletak menilai tapi orang di kita kalau ngerecehkan jadi sekian poin scoring biasa cilaka oke kita lanjut ya nah dia mau di tadi banyak ditanyakan tadi saya diskusi formal tentang selama ini kita selalu tiap tahun tuh ayah hajatnya mau pertama kalau tangkas kan tiap minggu ya tiap minggu tangkas saya setiap kasih tapi menguatkan terangkan atau sekali nah salah satunya kontes ternak ini tujuannya adalah mengevaluasi performa domba Garut yang ada di Jawa Barat jauh mana sih meningkatnya jauh mana sih si peternak teh lalu yang kedua memotivasi peternak atau masyarakat untuk menyediakan hidup domba Garut bermutu yang berkelanjutan akhirnya upah minta kontes petek mau seawis ketika ada kontes dan terangin selalu diuntungkan ada peternak dan ada anu bergedean di Bandung memang agak rayu coba di mana-mana oke mengapa itu memang Sukabumi di Bogor kalau ada kontes itu aduk turun tapi ketika ada kontes ternak itu akan lebih bergairah mulai petet bisa aduk bener siap aduk aja hari ini mah kan paling petet oke kalau minta ya kontes mah cewek kulina nyus ada jadi nyus katingali mengelak dua nanti mengelak apa tapi kalau kontes masuk korok nyusul ya iya terang gitu jadi intinya ini memotivasi peternak
Muka tilu adalah meningkatkan pendapatan peternak yang tadi ya, sebagai konsekuensi logis tingginya harga jual bibit. Maksud nama agar ke peternak yang begini. Nah, kontes ternak ini meliputi yang pertama kategorinya raja kasep, calon pejantan, yang kedua raja petet, yang ketiga bibit, yang keempat raja pedaging. Biasanya ini penilaian dilakukan secara komprehensif dari unsur asosiasi, terutama HPDKI di Jaga Gawangna, lalu biasanya akademisi dan pemerintahan. Biasanya ada 3 komponen. Pemerintahan biasanya diberikan slot untuk menentukan domba layak juara atau tidak dari sisi kesehatannya. Kadang-kadang kan upami kurang domba mah ada tulis semua mula pantas tertunggur almarhum Haji Sutomo jika diletak karena meyakinkan bahwa itu riset berbahaya jika diletak. Cuman ya itu mah kembali ke yang berhak, mungkin dari dinas, dari dokter hewannya, area alim ada sains dokter hewan yang bisa menilai kesehatan yang seperti itu tanpa melihat epidemiologisnya seperti apa, epidemiologinya seperti apa. Jadi biasanya masih dilibatkan dari unsur pemerintah, tapi tetap tukang jaga gawangnya tetap PDKI. Kenapa? Karena end usernya adalah anggota PDKI. Bakal menghidupkan etap. Namun end user nanti ke angga, anggota PDKI nanti ke angga, makanya PDKI dilibatkan dan menjadi yang paling utama. Pemimpin leadernya dalam sektor ternak untuk domba. Karena memang end usernya adalah itu anggotanya sendiri. Dan sampai nanti domba hasil penilaian kontes ternak itu ketika dikembalikan ke penggemar, ke pamilon, ditampi, butut yang penilaian. Sehingga mudah-mudahan nanti dari hasil penilaian itu ada muncul domba garut yang unggul. Nah, kontes ternak domba garut jantan itu ditentukan berdasarkan umur yang ditentukan oleh gigi domba. Tadi ya, umpamanya petet, maka maksimumnya pengelak 2. Ada keterangannya 1 tahun, tapi tetap diangin nama anger pengelak 2. Nah, kita tidak punya SOP yang jelas. Kami raja kasih calon pejantan maksimumnya pengelak 4. Kami raja pedaging kami maksimumnya pengelak 4. Lalu di pengelak 4 itu biasa dikualifikasi. Walaupun sudah pohang sebelah anger dikualifikasi. Kan sebelah ini macam jualan anger pokoknya begitu celek pohang. Oh iya mau pohangnya tadi di jalan anger udah. Jadi ketika kita mentolerir, nah udah boleh ini udah di jalan, kan itu memberikan peluang untuk yang lainnya. Ini sudah aja screen hapunten palingnya diumpahan aturan mah gitu dan memang itu aturannya. Bukan we jadi nomor di lapangan, akhirnya jadi juara di BP, jadi juara di lapangan. Ya karena kan kita juga paham ya psikologisnya. Sampai jauh karena ngangkut ke diri rek di jalan misalnya kan kita satu hal yang menurut saya ya iya ya bibit ditentukan berdasarkan umur sami gigi domba kalau di konteks satu bibit umurnya pengelak 2 sampai dengan 4. Kenapa dipilih pengelak 2? Kenapa tidak maksimum saja pengelak 4? Karena umpamanya bibit misalnya dicanak masih canunglah, kita mah kan masih kene iya nya masih kene anak, bahkan mungkin bolehlah tergolong darah. Kan kita mencarinya bibit, umpamanya darah mah kena anak lah, terus tabitosan bahwa itu biasa menghasilkan anak. Akhirnya performana saya efek mandu kumaha bajir pan saya 100 bibit atau 100 bajir. Jadi terminologinya dia harus sudah pernah beranak kalau bibit minimum rendah lah. Tapi biasanya kita melihat juga kualitas anak-anak dari bibit itu menjadi nilai tambah. Anu nyanak anak-anak 2, 3 anak kita tanggana ya
gitu teh awe digempetkeun misalnya Aya seueur, anak tehnya tetanggana sama juga nama tetangga di mana ayah apa tapi ya mudah-mudahan kita juga diberikan penelitian gitu kadang-kadang ada yang agar ketinggalan lah kemudian untuk biasa sedikit tanya di bawah dan bakal ketinggalan mana anak tetanggana mana mungkin di pasar ngarabut biasa lah. Tapi diutamakan yang penting kriterianya adalah yang telah terang. Jadi mudah-mudahan di dia mah bapak-bapak yang menipu diri sendiri lah begitu tuh nggak nama nanti yang munah terus kebuktian mana sedikit gitu yang munah dosa nawe ayeuna menang 10 juta kita pinjem pasman robuka nah domba teh bohongkeun kan lumayan gantianna 10 juta teh ku eta mun sakali digembirna mun 10 kali mun 100 kali akhirnya udahlah kita mah coba fair ayeuna kalau kita di posisi juri juga kan wah kesal ini direct di orang teh gitunya lain sekali 2 kali itu ngajurian deh itu bawawan kieu gitu sudah teh bukan mun gitu kamu mun domba teh sae sudah teh bukan ya anjing punya orang domba teh gitu udah pokoknya ketika kita di posisi nilai juga kurang ge alim digitukeun nah otomatis ketika kita yang membawa ternak juga jangan sampai seperti itu lah karena orang mah jujur rek ade rek goreng jujur we ketika dibolak-balik posisinya juga tetap kita mah jujur. Nah, ini kriteria penilaian. Jadi ciri utama domba Garut mah kena aya. Jadi ciri utama domba Garut mah seharusnya simpel. Sanes tanduk mah ageum, sanes abeuna sae. Ciri nama adalah kombinasi antara telinga rumpung atau ngadaun iris dengan ekor ngabuntut beurit atau ngabuntut bagong kecak. Aya awakna kedah lempeng kedah riben tak aya. Pokoknya sakun disebat domba Garut adalah domba yang mempunyai kombinasi antara telinga rumpung atau ngadaun iris dengan ekor ngabuntut iris ngabuntut bagong sakitu. Lamun talukna nyecap cenah bunuh diri, bae berarti mah eta. Jalurna rumpung atau ngadaun iris, ekorna ngabuntut iris ngabuntut bagong. Upami ekorna ngabuntut iris ngabuntut bagong telinga rubah, domba Garut sanes? Sanes. Pokokna mah kana kombinasi dua anak aya. Bok celuna rumpung atau daun iris, ekorna bok ngabuntut berit atau ngabuntut bagong. Kalau misalnya sahiji berdiri sendiri, sebaliknya sama tenaga. Seharusnya pemikiran ternak itu hanya 2 yang dinilai. Jadi yang pertama itu adalah kesehatan. Poinnya sami otot tangkas 10. Nah, di kesehatan ieu mah langsung teuing tibatan tangkas. Upami tangkas biasanya yang jelas kuris nilainya masih 8 kadang-kadang satu pasien kalau misalnya berjalan di sana kadang-kadang mendekati salapannya tapi terata. Kami domba kontes terang kuris ya sekadikatan nanti tilas kuris mah terus dari muas apa 8 gitu. Ya kan dinilai di kesehatan itu lebih straight karena memang sperma sedikit karena hanya 2 kriteria. Upami tinu itu kan 5 kriteria biasa panu di dia draw biasa tinu sane. Ieu mah mun draw siaka ieu. Nah, kesehatan teh meliputi mata, biasanya telinga, kulit, bulu, kuku, anus, alat reproduksi, kebersihan tubuh dan bulu, kesersian ukuran dan bentuk tubuh. Kita biasanya. Nah, ada orang sehat tapi mau salapan, mau apa? Mau salapan mau dapat ke rumah bulu bisa. Salapan. Kenapa sehat? Mohon. Anggar Main bakatna. anggar. Cakuum sekedik pasti mau rata salapan. Kami di tangkas makan pasti we eta masalah cakuum sekedik mah asal kayak turis saya nggak pasti salah. Tapi lamun misalnya di kontes ternak mah anggar cakuum sekedik salapan. Cara rahat karena memang itu spernya sedikit. Ketika kita tidak berani memutuskan bakal liur kayaknya ke ujung Ini kesehatan itu sekarang ada tapi pada
induknya dibikin ke pemidangan atau tapi sebatas ternak ngumpul. Baik. Jantan kita bahas lah ada-ada nanya. Jantan ada-ada itu meliputi penilaiannya plus bulu, keserasian bulu, tanduk itu untuk kategori raja petai dan bagian hasil calon pejantan. Dari sini tanduk itu ditinggali tinu bentuk atau lebih jenis si tanduknya, kuku, congok, posisinya seperti apa saat itu, lingkar, panjang dan keserasian. Lalu leher, kekokohan leher, badan, keserasian badan, kaki, kekokohan, skrotum, biasanya etoge diperhatikan. Nah, terkait dengan pertanyaan akang tadi, jantan eta mau mungkin bisa bertambah, tapi mau hari nyirangan mah, mau hari nyirangan. Kalau misalnya ada dana, misalnya petet, akhirnya petet kalau ayam 20 kilo, adegan, hari ada 20 biji, 22 kita sejarah petet, 2 biji, 22 kita sejarah, mau ayam 20 petet. Benten sarang raja kaset calon pejantan, karena terus hampir matang. Biasa nama eta mah kami ngambil hati mah kami pas dia teh kami kalahan teh harus pulang opat. Tapi sekarang sih pas aja dina raja pejantan kan terus matang. Raja pejantan terus matang. Tapi kalau saat sudah tanduk jadi majangan ayam micin peribahasa tanduk panjang micin. Apakah itu mengurangi malik atau bukti naik? Tanduknya cuma micin ayam mau tepat. Saya pernah melakukan siap bertanda jadi micin tanduknya. Upami nilai mau ngirangan saka uninya aki. Anggar we sakit. Pami bade oge nami. Tapi mau rugi kan ngirangan mah. Wah tadinya dinilai 2 hiji gara-gara micin jadi 20. Wah udah usah. Karena kan biasanya kecuali dia anu sambelah contohna malikna panjang kayaknya yo gitu sebelah di dia kan teh enaknya ninggalina simetris. Tapi anggar udah mau mengurangi paling hasil tetap. anggar paling tetap. Ngewe wae udah mau kenging gitu dah. Ah kumaha ge gitu. Mau kenging. Panjang teh Kira lagu biasa ngirangan mah asa kira ini mau adegan jadi ngirangan gitu. Pami kesehatan tanya sesuai ngirangan. kesehatan Ngirangan kontes wah. Ngirangan pemacudi. hari kesehatan naik turun lah ya. Nah, tahu gitu hari kesehatan mah hari adegan gitu. Kecuali memang dirinya berbeda. Kadang misalnya waktu penilaian misalnya komposisinya bisa kayak Abi Asep ini tak totalan kan berbeda. Misal totalannya 60 genep. Nah, ketika ditangkaskeun mungkin saja jantan genep 5 dan nilai ka sanes Abi. Nah, itu kayak Mana Pak? Anu tadi teh penilaiannya subjektif. Jantan mungkin ada spare perbedaan. perbedaan Dan penilaian. mau sami, dan mau nyitak 3 bala-bala. Eta mah kan tergantung dari si penilai. Tapi yang harus kita ingat, ketika kita memberikan domba nilai 21, orang dipasien nilai 2 hiji, nah itu teh harus misalnya akang misalnya dipasien 22, kan giliran domba yang lain tekening abi masian 22, akang 2 hiji. Kan berarti ada perbedaannya, nah itu mana nu ieu lebih halus kuduna dinilainya tapi nah jadi lebih jelek. Nah, itu yang harus dihindari. Mungkin saja perbedaan nilai mah mungkin, tapi kan keseluruhan domba sadayana munjulina eta mah munjulina memang konsisten mah. Ketika dia memberikan nilai irit akan irit terus di awal sampai akhir. Tapi menurut royal itu guna terus. Jadi kembali lagi kan penilaian diri terus orang itu bisa. Ya, kecuali pemunjulina sami tapi penilaian terus tapi dipertanyakan di nah namanya jalmi gitu kadang-kadang gelap pikirannya sekian domba yang mungkin apalnya domba-domba nu jago we merenya lainnya kan apa-apa karena tadi we abi ngapal ke rumus gigi kan ieu karena mere rumus gigi 32 apalagi domba 100 di
dipertanyakan boleh, kan kita juga ada diberikan kesempatan untuk bertanya atau protes, tapi dilakukan secara tertib, misalnya ditaruh di meja juri yang bernyanyi betul. Revisi nggak lupa ada sih orang benar betul. Tapi ya mau dilawan pukul kan mana? Ya seluruh gitu Pak, kejadian di lapangan saya betul itu. Kan tujuan kurang teh kamu mulai doma teh kan babarayaan. Ketika ada yang tidak cocok wajib disampaikan, tapi coba sampaikan secara baik karena orang ketinggalan berpendidikan apa itulah terusnya orang menjaga hubungan baik kan baru orang teh kenal geng juri teh dari 1-2 tahun ditanyakan harus untuk evaluasi bagi tim penilai supaya kapalnya tidak terjadi lagi yang seperti itu. Kita pun boleh beradu argumen, sangat boleh. Beda pendapat boleh. Seperti tadi, bulan kemarin mata ya buktinya dua-dua, nah dua hiji. Nah, itu Orang jadi monokan itu, ya itu boleh. jadi tanda tanya di kanan, udah orang tak ada kedua-dua, ini kemarin cuma 5. Nanti eventnya cuma. Nah, kalau event dilihat juri yang menilainya mungkin saja berbeda dari komposisi juri tadi. Ini pasti berbeda. Karena setelah kita pulang ke rumah, kita pulang ke rumah teh, dua hiji itu genap 5 kan. Kalau itu hal yang wajar karena penilaiannya berbeda. Nu tadi teh subjektif menilainya, tapi hasilnya subjektif, tapi prosesnya harus objektif. Nu tadi teh ya itu tidak semua, mungkin tidak semua orang atau tidak semua juri akan sama pada gambar itu, tapi minimal akan mendekati. Tapi dia juga akan menilai domba yang lain sama. Munsi eta mah pedit itu gitu. Jadi mungkin standarnya kurang dari dikurangi 1. Akan standar gitu. Munsi eta mah gitu. Munsi mah royal kan royal. Jadi itu mah tergantung dari komposisi juri, tapi biasanya dari totalan itu kalau misalnya jurinya misalnya tadi event dia genap-genap, event dia genap 5 karena berbeda juri. Nah, juaranya juga the best-nya biasanya nilai totalnya juga akan ke bawah. Misalnya di situ mah total the best-nya 272. Atanapi adeganan di situ mah aya anu dubika genep 8. Tadi dia mah mungkin ketika domba kita tadi genep-genep jadi genep 5 mungkin dia mah totalan adegan tertingginya 68 mungkin. Karena ada satu juri yang memang menilainya dia gitu. Jadi tidak bisa disamakan. Kemungkinan sama 66 ada. Kemungkinan beda jelas ada. Sangat jelas. Jadi hal yang wajar ketika ada perbedaan nilai dan rumah nilai ini beda kecuali rumah nilainya sama seperti tadi. Patut ditanyakan ketika komposisi nilainya berbeda tapi yang komposisi jurinya sama, patut ditanyakan sahan nilainya berbeda terus ke iya nah aku naon gitu rumah abi harita dinilai kumaha di situ sakieu ayeuna di dieu sakieu nah jadi ngurangan anu mah abi monokan anu atau jadi dangklang atau jadi kumaha kan mungkin saja juri oke. Karena adegan itu bukan hanya dari tanduk, bisa saja misalnya orang kurang miara jadi si domba kunci jadi dayut bisa saja jadi 21 dan domba dayut sama bahasa di situ mah domba nggak gecel biasa. Jadi kan kadang-kadang di otak kita mah hanya domba itu anu tuh bukan anu tuh jadi anu hari kahandapna tuh jadi kali karena ada kasih mah jadi umur sama. Oke, kita lanjut ya, Pak. 2H itu halaman ini. Oke, itu ya untuk kriteria penilaian untuk jantan. Ya, untuk betina. Untuk kriterianya sami. Hal yang dinilainya sami, mengukur kesehatan sareng adeg-adeg. Jantan betina sami. Upami kamah ari leherna atau di jaluma saketem, contoh upami di kamah kada renyang panjang penumbuh terpilih tong panjang ting tapi juga soang nah salajengna inu bentuk perut upami inu jalur mah kedah ya pusat lah bonteng
Ingat. Kalau ini di kamu kan kena kancah. Canang ku. Namun eta unggul perbentan anak. Ajang kaki dan alat reproduksi mah mengikuti lah pemilih jalur tadi kayak sambil pemilih bintang itu biasanya dilihat dari supernumerity rata-rata jumlah ambing berlebih langsung ayam yang muncul gitu ya ambingnya teh nyentel saat dia mungun ayamnya opat padahal anak-anak mah saya anak tuh menang ya dulu itu pernah kejadian di Tasik ada yang seperti itu ya yang mempertanyakan akhirnya logika nasi memang tidak ada pengaruhnya terhadap anak-anak yang diturunkannya. Jadi saya untuk breeding itu tidak masalah.